Selamat malam, Dokter. Selamat malam semuanya. Ini sambil menunggu Rahel, kita mulai aja dulu diskusinya atau live hari ini tentang revolusi digital. Revolusi digital, ya oke. Nah, itu dari awal dulu lah, dari cerita sejarah dulu lah. Ini revolusi digital kan ceritanya tak baca ya, mungkin kan karena masuknya ke revolusi industri 3 ya, masuknya ya sebetulnya ya. Ya, itu dimulai revolusi, revolusi itu, industri ketiga ya. Kayaknya kan udah karena itu ya dipicu salah satu pemicu berkembangnya karena ada ditemukannya transistor ya. Transistor. Ya. Atau gimana? Pertama kalau kita berbicara mengenai revolusi digital. Nah, orang sering mengatakan ini sebagai revolusi industri ketiga gitu. Tapi sebetulnya kalau revolusi industri itu sendiri adalah merupakan revolusi kognitif dari manusia gitu ya. Jadi sebelumnya manusia sudah mengalami dua kali revolusi kognitif gitu ya. Revolusi kognitif manusia yang pertama adalah pada saat manusia mengembangkan bahasa gitu ya. Itu revolusi kognitif bahasa sehingga manusia mempunyai yang namanya realita ketiga gitu ya itu. Realita ketiga itu pada saat kira-kira 100 sampai 150.000 tahun yang lalu manusia membuat atau menciptakan atau mengada-adakan, jadi ada beneran sih gitu. Karena disepakati rame-rame tentang yang namanya realita ketiga, yaitu realita intersubjektif. Itu karena bahasa gitu ya, kira-kira 100 sampai 150.000 tahun yang lalu. Nah, revolusi kognitif yang kedua adalah revolusi pada saat manusia mengenal yang namanya kultur pertanian. Kultur pertanian itu betul-betul menjungkir balikkan kognitif manusia pada saat itu ya. Kira-kira 10 sampai 12.000 tahun yang lalu pada saat manusia itu mulai menetap gitu ya, dan ada peradaban di situ. Karena manusia menetap itu ada peradaban karena manusia mengenal pertanian. Sebelumnya enggak ya. Menetap mengenal pertanian, manusia berkelompok dalam jumlah besar, ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu bisa berkelompok. Nah, pada saat itu juga manusia mengalami revolusi kognitif yang kedua, gitu ya. Revolusi kognitif. Manusia mengenal diri dan lingkungannya, kayak wawasan Nusantara ya. Wawasan Nusantara kan gitu kan. Wawasan Nusantara, cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri, manifestasi dan lingkungannya gitu ya. Itu. Nah, tapi bagaimana manusia mengenali diri dan lingkungannya pada saat revolusi kognitif yang kedua gitu ya. Nah, revolusi kognitif yang kedua itu betul-betul dalam pengetahuan, dalam pola pikir, manusia bisa ngarang-ngarangnya gitu ya. Ngarang-ngarangnya sehingga di paruh waktu kedua ya, paruh waktu kedua dari revolusi kognitif agraris itu muncul pemikir-pemikir gitu ya, filsuf gitu ya. Filsafat itu adalah pada fase pertanian tadi itu, fase agriculture. Nah, kemudian selama 12.000 tahun yang namanya manusia itu kognisinya manusia itu stabil ya, stabil di era yang namanya agriculture. Nah, muncul itu ya kira-kira 200 tahun 3 abad yang lalu muncul industri gitu ya. Nah, itu jadi revolusi industri itu adalah revolusi kognisi kita yang ketiga gitu. Kognisi manusia betul-betul berubah pada saat sebelum ada bahasa, sebelum ada pertanian dan sebelum ada revolusi industri itu, kognisi manusia terhadap dirinya dan lingkungannya betul-betul berbeda gitu ya.
betul-betul berbeda. Ya, bahkan kalau misalnya bagaimana manusia mempertanyakan dirinya itu, aku berasal dari mana gitu. Itu betul-betul berubah gitu ya. Betul-betul berubah pada saat sebelum manusia kenal bahasa, terus pada saat manusia kenal agriculture, dan pada saat manusia itu mengenal yang namanya revolusi industri, itu betul-betul berbeda. Sekitar 10.000 tahun yang namanya raja dan keluarga kerajaan itu tidak ada yang berani ngotak-atik, itu tidak berani gitu ya. Bahwa orang terlahir kaya itu ya, terlahir sebagai anaknya raja, ya sudah itu. Tidak ada yang berani ngotak-atik gitu ya. Tidak ada. Selama 10.000 tahun tidak ada yang menggugat anaknya raja, meskipun sak goblok-gobloknya mau jadi anaknya kepala suku, mengganti kepala suku meskipun goblok ya tetap aja diikuti gitu ya. Nah, revolusi industri itu melahirkan orang-orang dengan kekuatan atau dengan power baru di luar yang namanya keluarga-keluarga Nobel gitu, keluarga-keluarga royal family itu. Mendadak aja mereka banyak, dan itu memunculkan revolusi kognitif yang ketiga gitu. Bagaimana manusia memandang dirinya gitu. Nah, dari yang namanya dari revolusi industri, revolusi industri terus kemudian dia itu adalah revolusi kognitif yang ketiga. Nah, muncullah era humanisme gitu. Humanisme itu apa itu? Humanisme itu adalah pada saat manusia menjelaskan apa yang terjadi, dirinya, lingkungannya, tidak lagi mengkonsumsi teologisme. Itu yang namanya humanisme. Jadi humanisme itu adalah anak kandung dari revolusi kognitif ketiga itu, revolusi industri itu. Ya, itu sudah lagi. Bagaimana manusia itu menjelaskan, menjelaskan apa yang terjadi gitu ya, dan kira-kira apa itu sudah tidak lagi mengkonsumsi teologisme gitu ya, humanisme. Nah, itu adalah anak kandung dari bagaimana yang namanya revolusi industri itu menghasilkan humanisme, dan humanisme itu mempunyai anak juga itu ya. Anak kandung humanisme yang paling besar yang pernah tercatat dalam sejarah itu yang pertama fasisme, yang kedua liberalisme, yang ketiga komunisme. Ini adalah anak kandung dari humanisme itu sendiri. Bagaimana menjelaskan itu nggak perlu ngomong soal gendruwo yang maha kuasa, enggak, sudah ya dijelaskan, sudah tidak mengkonsumsi itu lagi. Itu namanya humanisme. Nah, 200 tahun yang namanya hampir 250 tahun yang namanya revolusi industri itu kognitif itu lumayan stabil gitu ya. Akhirnya ada negara bangsa gitu ya. Negara monarki jatuh satu persatu gitu, habis gitu ya. Negara monarki itu jatuh persatu. Nah, pada saat di paruh awal abad ke-20 muncullah yang namanya revolusi pengetahuan ilmiah gitu. Nah, ini yang disebut Kowim tadi adalah revolusi industri kedua gitu. Revolusi industri yang pertama gitu ya. Revolusi industri yang pertama tadi itu revolusi industri yang artinya revolusi kognitif manusia yang ketiga itu. Pada saat itu orang mengatakan ini kalau industri itu revolusi industri akan mematikan pertanian gitu ya. Nah, ternyata tidak gitu ya. Ternyata tidak. Orang selalu salah. Jadi ya, pada saat ada revolusi industri, orang gagap, manusia itu gagap gitu ya. Menghadapi hal yang baru itu. Dipikirnya nanti, wah ini kalau industri meningkat, pertanian akan hancur ini gitu. Ternyata tidak. Justru dengan adanya revolusi industri, pertanian dilakukan secara besar-besaran gitu ya. Besar-besaran. Bisa menggunakan alat berat yang tadinya misalkan 10 hektar gitu ya. 10 hektar memerlukan ribuan orang untuk mengerjakan. Setelah ada revolusi industri enggak lagi gitu ya. Jadi makin yang namanya pertanian makin maju gitu ya. Nah, pada saat revolusi industri
terus kemudian pada saat pertengahan abad 20 ada yang namanya revolusi pengetahuan ilmiah. Oh, kaget lagi lah ini manusia ini ya. Pengetahuan ilmiah, bagaimana manusia itu terus kemudian mencoba merekonstruksi lagi cara pandang terhadap dirinya. Nah, dia yang pada awal revolusi industri tadi itu manusia melihat dirinya itu patokannya adalah filsafat. Iya, filsafat. Dan filsafat itu ya pernah sangat berguna gitu ya. Pernah banget yang namanya filsafat itu bermanfaat bagi manusia itu ya. Bisa filsafatnya Karl Marx itu. Karl Marx itu filsuf loh itu ya. Yang menghasilkan Marxisme gitu ya. Itu adalah pendekatan filsafat itu. Pendekatan filsafat gitu. Terus kemudian psikologi gitu ya. Pendekatannya filsafat Freud. Loh, Freud itu pernah berjasa itu. Dipakai pegangan buat bedesak dunia selama 80 tahun gitu ya. Loh, iya itu ya. Jadi ya bagaimana juga yang namanya Mbak Brewo itu pernah sangat bermanfaat itu. Karena omongannya dipegang banyak orang, dokter dan psikolog sak dunia itu mengamini sampai sekarang gitu ya. Coba itu trauma masa lalu itu ngomong trauma masa lalu itu trauma kanak-kanak itu Freud semua itu ya. Oh, Freud itu ngarang-ngarangnya ya sampai sekarang tenang dipegang aja. Oh, dia trauma masa lalu, enggak lah, apaan itu ngarang aja itu ya. Itu bagaimana pada saat yang namanya revolusi industri itu orang menggunakan namanya pendekatan filsafat. Nah, pada saat mulai yang namanya revolusi pengetahuan ilmiah gitu ya. Pengetahuan ilmiah berubah lagi semuanya. Manusia melihat segala sesuatunya itu bukan lagi mengandalkan keyakinan gitu. Justru mengandalkan keraguan. Ya beda gitu ya. Yang namanya revolusi pengetahuan ilmiah gitu. Manusia itu pada dasarnya bukan membuktikan keyakinan gitu ya. Tapi membuktikan keraguan. Keraguanku ini benar apa enggak gitu ya. Karena pada saat misalnya proyek Apollo gitu ya. Proyek pendaratan di bulan. Proyek pendaratan di bulan itu bukan hanya proyek Apollo gitu ya. Ada proyek Gemini gitu ya. Jadi wahana yang pertama kali nyampe ke bulan itu adalah tanpa awak gitu. Nah, pada saat proyek Gemini pun, proyek Apollo pun, manusia itu masih yakin yang namanya di bulan itu ada kehidupan. Masih yakin gitu. Lu masih yakin gitu ya. Masih yakin gitu. Jadi ya, orang Amerika gitu. Orang NASA sendiri pada saat Apollo 1, proyek Gemini Apollo 1 itu, atau pertama kali wahana itu mendarat di bulan itu. Bahkan asumsinya adalah bulan itu tidak bisa didarati. Kenapa? Karena debunya itu sangat tebal. Karena adalah jutaan tahun debunya itu numpuk gitu. Ternyata tidak ada debu di sana gitu ya. Jadi yang namanya revolusi pengetahuan ilmiah itu betul-betul merombak bagaimana manusia itu memandang atau menelaah kehidupannya itu. Yang tadinya itu berdasarkan keyakinan itu. Kalau keyakinanku itu terbukti salah, ya salah gitu. Akhirnya pada saat pengetahuan ilmiah dibalik. Konsepnya adalah skeptis dulu. Belum tentu itu ya. Apa benar itu? Apa benar begini? Oh, jangan-jangan enggak gitu ya. Jadi skeptis dulu sampai dibuktikan itu ya. Dibuktikan ada, baru itu dikatakan ada gitu ya. Itu yang namanya revolusi pengetahuan ilmiah itu pada awal abad ke-20. Awal abad ke-20 itu betul-betul yang namanya kita mulai tahu siapa diri kita gitu ya. Mulai tahu gitu ya. Pada saat akhir abad ke-19 ada orang agung yang namanya Charles Darwin lahir.
dan dia menjelaskan bagaimana kehidupan ini logis banget ya itu ya, logis. Dan pada saat tahun 30-an yang Crick, Watson dan Crick menemukan yang namanya untaian DNA gitu ya, sehingga yang namanya Watson dan Crick itu akhirnya menyatukan yang namanya idenya Charles Darwin dan idenya Mendel. Yang awalnya itu pengikut Mendel dan pengikut Darwin itu berantem gitu. Kayak cebong sama kampret gitu. Berantem mereka itu. Berantem. Darwinian dan Mendelian itu betul-betul berantem itu. Oh, berantem itu. Nah, pada saat yang namanya Watson dan Crick menemukan untaian DNA dan kemudian akhirnya genetika modern itu dipahami, sehingga ternyata yang namanya pendapatnya Freud, pendapatnya Darwin dan pendapatnya Mendel itu tidak ada yang salah, dua-duanya benar gitu ya. Disatukan menjadilah yang namanya teori genetika evolusi modern. Itu adalah revolusi pengetahuan ilmiah itu. Nah, revolusi pengetahuan ilmiah ini itu menghasilkan satu hal yang membuat dunia terguncang juga itu ya. Nah, pada saat awal-awal itu ya, pada saat yang namanya efek fotolistrik ditahu, terus kemudian kita menemukan lampu tabung gitu ya. Orang sudah membuat radio. Marconi itu membuat radio dan kita mendengarkan radio gitu ya. Nah, di paruh abad ke-20 ada keajaiban yang namanya transistor itu yang tadi disebut oleh Kowim tadi itu. Transistor itu adalah anak kandung dari mekanika kuantum gitu. Hasil dari mekanika kuantum. Orang tidak akan bisa menemukan yang namanya transistor kalau tidak paham mekanika kuantum gitu. Jadi mekanika kuantum itu sudah akrab dengan kita sejak tahun 60-an pada saat transistor itu ada itu. Itu yang namanya mekanika kuantum itu hasilnya transistor itu adalah mekanika kuantum ya itu. Kalau hasilnya motivacot itu adalah kuantum ikhlas, itu hasilnya motivator gitu ya. Itu lain itu bukan pengetahuan ilmiah, itu akrobat lambe aja itu. Yang namanya apa? Motivator. Ya, jadi yang kita itu Wem kok bulat Wem, mau munyir Wem. Ya Wem. Halo Wem. Wes aman Wem. Ya, tapi suaramu gak ono. Oke, nggak apa-apa. Tadi kamu muter-muter gitu. Oke. Ya, oke ya. Ya itu adalah yang namanya pengetahuan ilmiah. Transistor tadi itu, transistor. Jadi transistor itu sendiri adalah aplikasi dari mekanika kuantum itu. Jadi mekanika kuantum itu bukan hal yang asing bagi kita ya. Bukan hal yang asing, itu kita sudah akrab dengan aplikasi dari mekanika kuantum apa? Transistor itu. Nggak pakai kuantum ikhlas ini jelas itu sudah lah ya, itu kita bisa mendengarkan. Nah, radio transistor itu betul-betul merupakan temannya manusia di pertengahan abad 20 itu. Dengerin wayang sambil dikeloni di tempat tidur, dengerin wayang itu. Yang sebelumnya nggak bisa. Jadi yang namanya revolusi pengetahuan ilmiah itu betul-betul mengubah cara pandang manusia terhadap diri dan lingkungannya gitu ya. Bahkan orang Amerika sendiri gagap itu. Orang Amerika itu ya. Orang Amerika itu gagap itu ya. Ya. Orang apa namanya? Orang Amerika itu pada saat orang Jepang menemukan yang namanya transistor itu. Wah, Amerika bingungnya setengah mati itu. Diserang yang namanya penemuan ajaib yang namanya Walkman tahun 80 itu. Waduh itu Amerika guncang, ada 2 juta Pak. 2 juta Walkman dalam 1 tahun membanjiri orang pasar Amerika itu. Dan mengubah yang namanya
konstelasi politik waktu itu di mana liberalisme itu udah hampir kalah lah sama komunisme. Wah, kalau kamu hidup di tahun 70-an, kamu tahu lah yang namanya liberalisme itu di ujung kehancuran itu. Udah deh, yang namanya sosialisme dan komunisme itu wah perkasa lah gitu ya. Kiri itu seksi di tahun 70-an loh ya gitu. Wah beneran deh itu. Wah enggak kan udah ada lah itu. Yang namanya tokoh idola waktu itu adalah orang-orang kiri semua dan kiri itu seksi banget gitu ya. Kiri itu seksi ya, kebetulan aja Indonesia itu ke kanan-kananan gitu ya. Jadi Indonesia itu ngomongnya Indonesia waktu itu adalah bebas aktif, non-blok, tapi ya lebih pro Amerika ketimbang pro Soviet gitu ya. Anti komunisme. Bukan liberalisme tapi ya berteman gitu. Itu adalah Indonesia dulu. Tapi kalau kamu hidup di tahun 70-an SMA atau mahasiswa di tahun 80-an, wah yang namanya kiri itu seksi banget lah itu ya. Kiri seksi. Nah, yang namanya liberalisme kan kemudian mencuat betul-betul gara-gara Walkman gitu ya. Walkman itu betul-betul yang tadinya liberalisme itu apalah ini ide yang enggak bisa diaplikasikan. Bagaimana kebebasanmu itu ya, kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Gimana ini ide yang paling enggak jelas lah ini gitu ya. Wah itu enggak jelas lah itu. Tapi dengan adanya Walkman, ide ini jadi teraplikasikan gitu. Kamu punya ruang privat di keramaian itu. Kamu bisa mendengarkan Michael Jackson sambil nari-nari, nggak ganggu orang gitu. Ya itu betul-betul karena Walkman gitu ya. Dan pada saat yang sama, Amerika dibanjiri oleh mobil-mobil murah, Datsun, Toyota, murah itu. Harganya 1/10, 1/15 mobil-mobil Amerika gitu. Wah, takutlah Amerika. Sampai Amerika itu ya, wah, saking takutnya Amerika, mereka itu membuat film-film yang, wah, pokoknya ngarang lah, misalnya film tentang ninja gitu. Lah di Jepang ini nggak ada ninja gitu. Tapi orang Amerika tahun 80 ada film Enter the Ninja. Itu pertama kali film Enter the Ninja, Franco Nero gitu ya. Franco Nero, Enter the Ninja. Wah itu. Tapi ya namanya idenya Hollywood itu meskipun orang Jepang itu hebat, tapi kalau orang kulit putih mempelajari ilmunya orang Jepangnya kalah. Jadi kalau ada orang Amerika belajar ninja, orang Jepangnya kalah itu. Ada lagi Michael Dudikoff American Ninja tahun 84 itu. Itu adalah itu. Nah, itu apa sama semua itu. Sama dengan Yakuza. Yakuza itu digambarkan seperti mafia. Padahal Yakuza itu ya di Jepang ini dulu ya Pam Swakarsa gitu loh. Ya, kayak yang di Indonesia Pam Swakarsa itu. Mereka itu ya itu adalah apa namanya? Itu adalah yang namanya bagaimana yang namanya kognitif kita itu diporak-porandakan oleh yang namanya revolusi pengetahuan ilmiah. Nah, revolusi pengetahuan ilmiah nggak sampai 50 tahun, nggak sampai gitu ya. Nggak sampai 50 tahun, langsung kita dikagetkan dengan yang namanya revolusi ketiga gitu. Revolusi industri ketiga atau revolusi kognitif yang kelima. Apa itu? Revolusi digital ini itu. Tapi revolusi digital itu tidak tunggal. Ada dua hal kembar di situ yang saling bergantung dan saling mempengaruhi itu. Yang namanya revolusi digital itu. Apa? Yang pertama adalah tentang yang namanya teknologi informasi gitu. Kita mengalami revolusi teknologi informasi, benar-benar mengalami revolusi. Dan yang kedua adalah bioinformasi gitu. Ya. Jadi infotek dan biotek ini adalah revolusi kembar yang menjadikan yang namanya revolusi digital. Revolusi digital itu terjadi karena dua hal ini. Kita makin paham tentang informasi, tentang kehidupan. Kita makin menyelam dalam gitu ya. Ada yang namanya kita makin dalam tentang misalkan biologi adalah biologi molekuler. Kita mempelajari biologi tidak hanya selnya saja, tapi menyelam dalam di organel sampai di tingkat molekulnya. Bagaimana molekul dalam sel itu bekerja gitu ya.
itu adalah betul-betul kita sekarang yang namanya bioinformasi atau informasi biologi itu betul-betul dalam banget. Bahkan kita bisa mengetahui perilaku setiap molekul kita itu ya. Molekul kita di dalam sel kita itu. Bagaimana sel kita bekerja bukan hanya seperti tahun 60-an itu ya, kita memahami sel itu melihat dari luar ya sel sebagai unit yang paling kecil gitu. Tapi lebih dalam lagi kita mempelajari yang namanya mitokondria gitu. Mitokondrianya kita pelajari sampai yang namanya bagaimana molekul mitokondria. Dan akhirnya malah kita tahu bahwa mitokondria manusia, Homo sapien ini adalah warisan dari mitokondrianya Homo neanderthal gitu ya. Jadi kita makin paham gitu ya. Makin paham. Ditambah lagi dengan teknologi informasi. Sehingga apa implikasinya dari revolusi digital itu? Gap pengetahuan antara orang yang paham banget sama orang yang nggak paham itu makin jauh, makin lebar gitu ya, makin lebar. Misalnya ya, kalau misalnya orang yang nggak paham biologi hidup di tahun 1800 dengan orang yang paham biologi hidup di tahun 1800, itu gapnya nggak besar gitu. Tapi orang yang paham biologi sekarang dengan yang nggak paham, wah itu jaraknya bumi langit bolak-balik 18 kali gitu ya. Wah itu saking jauhnya gitu. Saking jauhnya. Lah, tapi implikasinya juga yang namanya revolusi digital itu membuat manusia jadi sok tahu gitu. Lu nggak tahu tapi sok tahu gitu. Jadi akhirnya makin banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya itu nggak paham sebetulnya. Gitu. Wah, salah ngomong aja gitu. Salah satunya adalah kenapa? Karena yang namanya revolusi digital itu meneguhkan manusia itu kalau diberi wewenang, nilai itu diabaikan gitu. Kamu kalau diberi otoritas, nilai dan makna itu nggak penting bagimu. Yang penting kamu menggunakan otoritasmu gitu. Yang paling gampang gini deh. Kamu pernah nggak, Wim? Misalnya download aplikasi gitu. Pernah. Nah, sering. Aplikasi itu sebelum kamu download, kan itu kan ada yang namanya syarat dan ketentuan, ya. Banyak. Terus di paling bawah kamu tekan accept. Pernah kamu baca itu yang namanya peraturan itu? Gimana? Enggak, Dok. Namanya makna dari peraturan itu, ya pasal per pasal gitu. Tapi begitu kamu diberi yang namanya otoritas, makna itu hilang gitu. Jadi pada saat kamu diberi otoritas, kamu mengabaikan yang namanya nilai itu kamu abaikan. Sekarang aku tanya, nilai dari sebuah perjanjian itu ada di mana? Ya, di isi perjanjiannya, Dok. Lah iya. Isi perjanjian. Isi dari perjanjian pernah kamu baca? Nggak pernah itu. Gitu. Kamu abaikan aja langsung ke bawah, accept, jebret gitu ya. Accept itu. Itu adalah bagaimana manusia itu dari dulu saya itu. Begitu kamu yang namanya diberi, yang namanya otoritas, nilai itu kamu tabrak semua. Entah itu nilai moral, entah itu nilai apapun, kamu tabrak kalau kamu punya otoritas. Dan itu kamu lakukan makin sering pada saat di era digital ini, gitu ya. Itu adalah bagaimana manusia itu gagap, gitu ya. Gagap menghadapi yang namanya revolusi digital ini. Revolusi digital. Kita masih ngomong soal kognisi manusia, bagaimana kita belum menginjak apa yang terjadi sebetulnya di revolusi digital ini ya. Tapi kita sampai di sini kita melihat bahwa perilaku manusia itu sangat
sangat sangat berubah dengan yang namanya pada saat manusia itu diberi yang namanya otoritas. Nah, yang jadi pembeda apa? Adalah pada masyarakat yang sudah dilatih bekerja sama, gitu ya. Dilatih bekerja sama. Orang latih bekerja sama seperti ya secara tidak sengaja itu negara-negara Nordik di akhir tahun 90-an itu kemudian mereka itu melatih masyarakatnya untuk kerjasama, gitu ya. Untuk kerjasama. Orang Jepang sudah duluan dilatih oleh MacArthur, gitu ya. Orang Eropa duluan. Orang Amerika itu sama orang Indonesia itu sama, gitu ya. Tidak ada bedanya. Bedanya mereka kaya banget aja. Kita nggak kaya, gitu. Itu bedanya. Nah, yang terjadi adalah perbedaan perilaku mereka dalam menggunakan yang namanya industri digital atau teknologi digital ini, ya. Jadi di era yang namanya revolusi kognitif karena digital ini, yang paling merasakan manfaatnya adalah orang-orang yang sudah biasa bekerja sama itu, ya. Kenapa? Mereka betul-betul bisa, kehidupan mereka betul-betul kompatibel untuk menekan yang namanya entropi. Kita minggu yang lalu kita berbicara tentang entropi, ya. Nah, betul-betul kerjasama. Jadi akhirnya manusia yang bisa bekerja sama itu sangat bisa memanfaatkan yang namanya teknologi digital ini. Sementara yang tidak biasa bekerja sama, mereka tiap hari berantem di Twitter, berantem di Instagram, berantem di yang namanya Facebook, tiap hari berantem. Mulai pagi sampai pagi lagi berantem. Mereka tidak bisa bekerja sama, gitu ya. Berantem, nggak ada. Kenapa demikian? Ya itu tadi. Manusia itu, yang namanya manusia ini, swarm intelligence, kita sudah membahas minggu yang lalu, kecerdasan bergerombolnya itu sangat rapuh banget itu, rapuh banget kecerdasan bergerombol kita itu. Nah, pada saat kecerdasan bergerombol kita itu rusak, kita cenderung saling melukai, bahkan saling membunuh, gitu ya. Dan itu terjadi di Twitter, terjadi di Instagram, terjadi di Facebook, gitu. Nggak kenal, tapi begitu kamu nggak cocok, kamu nggak kenal, gitu. Kamu nggak kenal, gitu. Wah, bahkan yang kita belain pun kita juga nggak kenal, gitu. Wah, pokoknya dibela mati-matian, ya. Terjadi perseteruan di situ, itu ya. Itu adalah karena bagaimana manusia itu yang namanya revolusi kognitif karena revolusi kembar yang kelima ini membuat kita berperilaku berbeda, gitu. Meskipun otak kita itu ya memang otak kita demikian, ya. Otak kita demikian itu ya. Pada saat gini ya, manusia itu kalau sendiri sulit kamu menebak itu sifatnya itu. Tapi kalau mereka bergerombol, kamu gampang menebak sifatnya itu. Sendirian orang-orang itu jalan-jalan sendirian, kamu sulit menebak sifatnya bagaimana. Tapi kalau mereka bergerombol di Monas, kamu tahu. Ini modelannya orangnya kayak apa? Tahu kamu itu. Bergerombol di Monas itu ya. Tahu kamu sudah gitu ya. Itu adalah bagaimana manusia itu bergerombol cenderung terus kemudian dia tadi itu. Begitu bergerombol, dia merasa punya yang namanya otoritas tadi itu. Ya. Makanya orang itu pada saat di rumah dia itu kayak seperti kucing sakit itu. Begitu bergerombol itu kayak singa dia. Wah, gitu ya. Begitu ketangkap polisi, diem aja kayak kucing lagi gitu. Iya, Bu. Nah, itu juga terjadi pada saat mereka merasa bergerombol di Facebook dan di Twitter. Galaknya minta ampun di Facebook itu. Wah, tuh. Begitu ketangkap klutruk gitu ya itu. Itu adalah bagaimana kita itu gagap menghadapi yang namanya revolusi kognitif di revolusi kelima ini yang disebut Kowim sebagai revolusi industri yang ketiga. Memang ya, revolusi pertama ya revolusi industri mesin-mesin gitu ya, awal bagaimana kita mengetahui cara kerja mesin. Kemudian teknologi revolusi
ilmu pengetahuan itu betul-betul merubah industri gitu ya. Yang tadinya industri konvensional menjadi industri modern. Kita mengenal yang namanya pesawat luar angkasa gitu ya. Kita mengenal radio transistor. Pada saat itu kita ngebreak-breakan itu ya tahun 70. Kalau ada pemuda-pemuda atau remaja yang beruntung yang bapaknya kaya gitu ya. Bapaknya Pager. kaya gitu ya. Pakai pager juga. Oh iya loh, yang bapaknya kaya gitu. Kalau bapaknya miskin ya nggak bisa. Bapaknya kaya bisa beli minimal HT itu ya. Oh yang punya ring, antennya tak pager gitu ya. Itu akan yang membuat kita berubah gitu di tahun 70-an. Nah, pada saat tahun 80-an itu. Terus kemudian Macintosh dan Macintosh menemukan Windows. Bukan, awalnya itu menemukan komputer di awal itu ya. Macintosh awal itu. Itu betul-betul mengubah dominasi Jepang gitu ya. Ya. Jadi yang namanya komputer di tahun 80 itu betul-betul menjadi pukulan balik itu. Amerika langsung naik aja mengalahkan Jepang itu ya. Dan sampai sekarang ya IBM itu di awal dan Macintosh di awal di tahun 80-an itu betul-betul membalikkan keadaan gitu ya. Nah, Jepang yang tadinya leading, wah jadi keteteran sampai sekarang gitu ya. Tapi akhirnya Jepang akhirnya juga menjadi produsen dari teknologi komputer itu sendiri gitu ya. Oh ya, meskipun mereka nggak punya basis software seperti Apple atau seperti Samsung, Microsoft atau Google, tapi tetap aja mereka memakai itu sebagai membuat teknologi digital itu. Jepang juga menjadi raksasanya. Tapi ya kembali lagi kepada kita kembali bagaimana manusia ini memahami kehidupan di era digital ini. Itu betul-betul bertolak belakang dengan apa yang terjadi 10 tahun yang lalu aja kita udah berubah. 10 tahun yang lalu itu. 10 tahun yang lalu itu kita nggak berpikir bahwa yang namanya pesan ojek itu harus online itu. Nggak berpikir, nggak ada gitu. Harus pakai HP. Harus pakai handphone. Pesan ojek. Kalau kita nggak pakai handphone, kita nggak bisa naik ojek gitu. Ya, 10 tahun yang lalu itu pertama kali ada Grab, waktu itu apa? Uber. Gojek kok. Uber dulu. Uber. Wah, itu orang marah itu. Wah, tukang ojek dan supir-supir taksi itu marah. Nah, tapi sekarang semuanya menggunakan itu. Jadi yang namanya, kita juga mengalami perubahan perilaku ketimbang 20 tahun yang lalu gitu. Misalnya kalau dulu kita itu nulis itu ya kalau kita nulis itu orang lain nggak boleh baca. Kalau kita punya catatan pribadi atau buku harian itu, jangankan orang lain, ibu kita, bapak kita aja nggak boleh baca, dikunci itu. Buku harian ada gemboknya gitu. Sekarang kebalik. Kita nulis kalau nggak ada yang baca, ngapain kita nulis gitu. Kebalik itu. Itu adalah bagaimana bagaimana otak kita itu sekarang otak kita bekerja sama dengan otak kita itu sebetulnya adalah bagian dari perkembangan AI itu sendiri gitu ya. Dan AI mempengaruhi bagaimana cara otak kita bekerja gitu ya. Jadi itu sudah tidak terpisahkan antara di kehidupan kita ini antara perkembangan kognitif kita dengan perkembangan AI gitu. Itu tidak terpisahkan. Ya tadi itu. Bagaimana anak kecil bisa pakai handphone pesen Gojek atau pesen GoFood makanan itu karena AI gitu ya. Itu bisa itu bagaimana anak kecil chatting dengan temannya
itu juga karena revolusi kognitifnya itu. Bahwa kemudian perilakunya itu berubah, berbeda dengan kelompok tertentu gitu ya. Itu kelompok tertentu misalnya komunitas di Indonesia dengan komunitas di Perancis dalam hal bermedia sosial itu beda caranya. Beda banget gitu ya. Bagaimana Facebooknya orang Indonesia dibandingkan dengan Facebooknya orang Jepang itu beda banget itu. Di Jepang ini ya ada WhatsApp grup ada, tapi ya bahasnya ya kerjaan, bukan penting-penting. Bukan barokah umrik, bukan itu ya. Terus kemudian semoga jalannya panjang umur, jalannya terang, terus kemudian husnul khotimah itu tiap hari WhatsApp grup di Indonesia itu isinya ulang tahun dan berita duka itu. Iya, udah semua orang itu menyampaikan bela sungkawa itu bukan betul-betul berbela sungkawa. Dia itu hanya menunjukkan aku ini pamer. ada gitu. Pamer, aku ini ada. Eksis itu. Itu adalah bagaimana perilaku tiap masyarakat pada saat menghadapi adalah revolusi digital ini. Sebetulnya revolusi digital ini kalau kita bahas panjang ya. Ada bukunya Max Tegmark gitu ya. Ada bukunya Max Tegmark gitu. Ya, manusia 3.0 itu ya. Itu betul-betul itu dibahas mulai awal sampai akhir. Dan Max Tegmark itu menotify bahwa sebetulnya yang kita perlukan sekarang itu bagaimana mengoptimalkan kerjasama antara AI dengan otak kita. Gitu. Mengoptimalkan gitu. Kepentingannya apa lah? AI itu nggak punya kepentingan. Yang punya kepentingan itu adalah manusianya. Kita. Ya, AI itu nggak punya kepentingan gitu. Dan kita ini sekarang ketakutan sama AI lah. Setiap hari kita menggunakan kok. Kita ini seperti tahun 80 takut sama robot, takut sama perang nuklir yang nggak pernah terjadi itu. Sekarang kita ketakutan sama AI. Padahal tiap hari kita menggunakan untuk kepentingan. Paranoid tuh. Paranoid itu. Paranoid itu adalah bagian dari revolusi kognitifmu itu ya. Itu. Nah, di negara-negara yang sudah diajari bagaimana membedakan ruang privat, ruang publik itu nggak terjadi. Gitu. Nggak terjadi. Mulai pagi mulai pagi sampai pagi lagi berantem. Berantem lah itu ya. Di Twitter, di Facebook, dimanapun pokoknya, di Twitter juga, di medsos. Aku di Twitter tiap hari ya berantem sama namanya Pak Amal Al-Gojila itu. Siapa dong? Pak Amal. Itu musuhku itu pokoknya gitu. Besok ini Rahel udah datang dong. Rahel mungkin mau tanya Rahel. Ya. Gantian. Kak Kowi, mohon maaf, ini kameraku rusak apa ya? Udah bener kok. Udah bener. Sudah. Soalnya tadi udah dialihin juga nggak bisa, nggak tahu. Ini bisa. Ini udah bisa. Jadi sedikit menambahkan aja ya dari revolusi teknologi yang sering ditemui itu adalah mungkin ini ya, orang tua banyak yang nyalahin anaknya. Kamu tuh belanja mulu misalnya, beli online mulu. Padahal sebenarnya kan yang memfasilitasi awalnya sebenarnya orang tua gitu loh. Jadi banyak kasus-kasus yang itu adalah gagap ya. Betul. Iya. Betul Rahel itu. Tapi ya kalau ada ada anak yang belanja ya kasih tahu. Ini adalah mesin ekonomi, Bu, gitu. Betul. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada ibunya itu bilang, belanja melulu. Tugasku belanja, tugas ibu cari duit. Gitu. Itu harus gitu. Oke. Ada lagi Rahel? Atau banyak ini sih Kak, orang yang bahkan bisa mengumbar masalah pribadinya di status. Jadi kayak Facebook dan lain-lain sebagainya tuh ditempatkan untuk mencurahkan ini loh, kepuasan gitu. Misalnya ketika ada masalah sama temennya, ditulis di Facebook. Banyak kasus-kasus yang sebenarnya itu mencari kepuasan sesaat sih kalau menurut aku. Nggak bener-bener yang dia tuh, apa ya, mungkin hanya untuk dengan begini
dia bisa lebih tenang gitu. Cuma kan akhirnya jadinya jadi bahan konsumsi kalau seperti itu ya. Ya, jadi kalau itu bedanya Rachel ya, tapi sebetulnya ya tidak harus lah. Misalnya gini, yang namanya orang Jerman atau orang Finlandia itu tidak lebih bagus dari orang Indonesia. Cuma beda aja gitu ya. Beda gitu. Beda. Mereka itu tidak mengumbar urusan pribadi. Kalau orang Indonesia diumbar gitu ya. Dan karena dia mengumbar urusan pribadi, dia merasa ya, dia merasa bahwa urusan orang lain ya bisa dicampuri juga gitu. Itu jadi akhirnya orang yang terbiasa mengumbar misalnya kondisi pribadinya, dia akan nyampuri urusan pribadi orang gitu. Dan kita dilatih untuk itu sejak kecil, dilatih untuk ngeresein urusan pribadi orang itu harus itu. Kita diharuskan. Wajib. Gitu. Oh iya, kalau di Indonesia itu kita harus ngurusin urusan orang. Sekedar mengingatkan ya, kamu sudah sholat atau belum? Lah itu urusan pribadi. Tapi sejak kecil kita sudah dilatih untuk itu gitu ya. Sekali lagi loh ya, saya tidak mengatakan ini jelek, enggak, beda aja gitu. Bahwa mereka itu nggak rese, kita rese. Itu beda gitu ya. Gitu. Jadi ya sudah, karena kita dilatih untuk itu, ya nggak apa-apa gitu. Kita dilatih untuk dilatih untuk mencampuri urusan orang lain, dan karena kita juga posting urusan kita sama pasangan, sama anak kita, diomong di Facebook lah, ngomong di Twitter lah ya, gambarnya anaknya diposting di mana-mana itu. Nggak tahu itu kalau di Finlandia nggak bakalan mereka itu foto anaknya terus diposting, nggak boleh itu. Enggak itu. Kalaupun posting fotonya dia sendiri, bukan foto orang lain gitu. Ya. Gitu. Karena foto misalkan fotonya anak lagi main-main di foto terus diupload, itu tidak akan dilakukan orang Jepang atau orang Finlandia gitu. Oke. Ada lagi Rahel? Atau Ya, yes, benar sekali yang dokter. Tadi ada yang tanya bukunya Max Tegmark tadi ya. Bukunya Max Tegmark itu namanya Life 3.0 ya. Life 3.0 ya, Being Human ya. Jadi itu judulnya itu adalah Life 3.0. Being Human Being Human in the Age of Artificial Intelligence ya. Coba ya, itu tulisannya gitu. Life 3.0 Being Human in the Age of Artificial Intelligence. Kalau nggak salah, coba. Kamu cerdas, Wim. Langsung Wim, ya benar. Ya itu, Wim. Loh, kalau nggak salah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Wim. Kalau nggak salah. Iya, itu. Iya. Kalau nggak salah, itu buku sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ya. Nih, itu ada di Tokopedia nih. Nah, ini ya, kecerdasan Kowem ini adalah kecerdasan karena revolusi digital ini dia itu langsung tahu. Iya. Langsung tahu. Aku aja nggak kepikiran. Langsung tahu. Apa? Langsung tahu. Nah, bagus. Oh, Dok, ini kan kita kan ngomong kan ini lewat dunia maya ya, lewat internet, lewat dunia digital. Nah, ini dibahas apakah dunia digital seperti ini itu termasuk realita yang keberapa, Dok? Realita yang objektif, subjektif, apa intersubjektif? Gini, kita akhirnya mempunyai pandangan yang berbeda dengan tiga realita itu, kita makin bingung gitu ya. Kita menyikapi tiga realita itu makin bingung, mana yang lebih penting, realita objektifkah, realita subjektifkah, atau realita intersubjektif gitu, ya. Itu makin gagap gitu. Nah, tapi pada saat manusia itu dilatih untuk bekerja sama, justru yang namanya revolusi digital itu membuat mereka makin tajam untuk menurunkan entropi gitu ya. Makin hebat.
Ya, orang Finlandia itu sampai sekarang jam 3 sore udah selesai kerjaan mereka, duduk-duduk gitu ya itu. Udah selesai bener, mereka betul-betul bisa bekerja secara efektif dan efisien. Karena apa? Karena ada yang namanya artificial intelligence gitu ya. Ya, jadi artificial intelligence itu bukan membuat mereka makin gugup, tapi bisa membuat mereka itu mengerjakan pekerjaannya lebih efektif dan efisien. Kalau di Indonesia jam 12 malam di WhatsApp sama bosnya, buka laptop gitu ya. Jadi yang namanya artificial intelligence adalah bagian dari ngeresein orang yang harusnya istirahat. Gitu. Istirahat. Harusnya istirahat. Jadi di Indonesia juga nggak ngerti waktunya kerja bagaimana. Oh, mereka dikejar seperti dikejar setan. Oh, ya. Jam 12 malam masih berkeliaran di jalan. Seolah urusan belum selesai itu. Itu yang terjadi sementara di negara-negara yang komunitasnya bekerja sama dengan efektif dan efisien. Ya sudah, mereka duduk-duduk, mereka besok kerjain lagi gitu ya. Itu adalah yang dilakukan, dan karena mereka punya waktu yang panjang banget itu duduk-duduk, mereka punya banyak waktu untuk membaca gitu ya. Nah di Indonesia ini, ayo kita literasi. Ngomong literasi, waktu nggak disediakan itu. Gimana manusia itu mau membaca kalau hidupnya dikejar-kejar pekerjaan itu? Oh, kita itu miskin literasi lah, gimana nggak miskin? Orang kita itu membaca aja cuman judulnya tok gitu ya. Judulnya. Oh, isinya nggak pernah kita baca. Kenapa? Waktu kita habis untuk mengejar sesuatu yang belum selesai kita kerjakan. Jadi kalau salah satunya adalah bagaimana supaya kita bisa membaca, ya kita harus punya waktu luang untuk membaca. Tapi kalau pekerjaan kita nggak pernah selesai, ya kita nggak pernah membaca. Gitu. Nah kalau saya misalnya, saya ini waktu membaca saya banyak. Misalkan terbang 7 jam, selama 7 jam ya baca. Spoiler dok, spoiler ini sebulan lagi disuruh membaca dok. Apa? Sebulan lagi disuruh membaca nanti. Sebulan lagi disuruh membaca. Ya, membaca. Dianjurkan untuk membaca. Ala pret. Ikro. Lambemu tok ikro kon gak tau maca. Maca mantra kon. Lah ya kan bener dok. Sebentar lagi diwajibkan tuh, dianjurkan membaca. Oh iya, emang baca. Paham. Twitter. Baca Instagram, itu yang dibaca itu Twitter, Instagram gitu. Judulnya Mbak Dias, Mbak Dasti, judulnya Live 3.0. Oke. Siap dok. Rahel ada lagi Rahel? Dan ini Kak Koim, kalau urusan membaca jangan terjebak juga, karena kan zaman sekarang juga informasi yang diberikan itu kita belum tahu kejelasannya itu seperti apa. Kayak banyak hal-hal yang mungkin masih harus diselidiki gitu kebenarannya. Misal dari beredar di internet gitu. Ini perkaranya ketika kita misalnya membaca juga perlu mengandalkan ini sih, selain tadi waktu luang, kritis ibaratnya. Jangan sampai kita terjebak sama informasi-informasi yang belum tentu benar tapi sudah kita sebarin ke banyak orang gitu. Terus kemudian yang fenomena yang sebenarnya sering terjadi adalah kasus kesenangan kita di Instagram, di media sosial itu jauh lebih memuaskan dibandingkan kita sekedar buka buku aja. Itu sering terjadi, makanya kenapa membaca itu menjadi salah satu hal yang membosankan, karena kita udah terdistrak duluan tuh. Hari ini ada berita apa ya? Hari ini ada informasi apa ya? Lebih ke seperti itu. Intinya bener sih tadi, lebih ke self-management aja. Gimana kita ngatur waktunya, kapan kita harus luangin waktu untuk baca, kapan kita ya sekedar kita mengerjakan tugas dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi betul, Pak, ya benar, Rahel itu benar bahwa sebetulnya artinya yang dikedepankan itu skeptis itu. Skeptisism gitu. Skeptis. Jadi kita kalau ini benar apa enggak gitu intinya. Itu hantu itu ada loh ya, itu ya enggak dulu, baru kalau terbukti ada baru gitu ya. Hantu itu ada loh ya enggak percaya dulu. Ini ada lagi. Kalau
Kalau nggak percaya hantu, nggak usah ngomong hantu. Kamu itu nggak percaya hantu, tapi yang kamu ngomongin hantu aja. Emang nggak boleh? Gimana? Saya nggak percaya hantu, makanya ngasih tahu orang hantu itu nggak ada. Gimana sih orang nggak percaya hantu, nggak boleh ngomongin hantu, kan gitu. Kalau kamu nggak percaya hantu, ngapain kamu ngomongin hantu dari pagi sampai pagi lagi? Loh, aku ngomongin hantu itu supaya orang tahu kalau hantu itu nggak ada, tahu? Gitu. Itu kan segitu kan orang sekarang itu. Itu pengikutnya hantu itu. Kalau orang ngomongin hantu, kamu nggak percaya hantu. Tapi ngomongin hantu terus. Kok ngomongin hantu? Ya itu. Ajaib itu. Ya justru aku itu ngomong hantu tiap saat itu supaya kamu tahu hantu nggak ada. Gitu. Oke. Nah, nah ini Dok, pertanyaan terakhir Dok. Oh iya deh. Wah kayaknya harus lanjut. Ya, part 2 Dok ya. Ya Oke, siap. Ya, terima kasih Dok Dias untuk malam hari ini. Rahel, nggak apa ya, agak. Ya, sama-sama. Mohon maaf banget loh Kak. Ya, nggak apa-apa. Diulangi nggak apa-apa. Ya, dilanjutkan part 2, bagian kedua. Oke. Ya, makasih Dok Dias, makasih Rahel, makasih semuanya. Salam bahagia untuk kita semua.